Di dalam cerita One Piece banyak sekali misteri-misteri yang masih belum bisa terpecahkan. Dan salah satunya adalah tentang orang-orang yang menyandang nama Di. Mengapa mereka disebut orang-orang yang menjadi musuh alami para Tenryubito atau kaum naga langit? Untuk menjawab semua ini kita harus melihat beberapa cerita sejarah yang ada di dalam dunia One Piece itu sendiri. Yang pertama adalah sejarah terbentuknya pemerintahan dunia. Dari perkataan Profesor Clover saat di Ohara, kita mendapatkan informasi bahwa dahulu kala ada sebuah kerajaan yang sangat kuat dan berjaya pada eranya. Namun belum diketahui nama asli kerajaan tersebut. Tapi Mimin sangat yakin bahwa kerajaan yang dimaksud oleh Profesor Clover adalah kerajaan yang diberi nama Locktail oleh Roger. Ini dapat kita lihat dari gambar yang ditampilkan saat Profesor Clover berbicara pada episode 277. Dari sana pula kita mendapatkan informasi lagi bahwa kerajaan kuat tersebut memiliki musuh yang berhasil mengalahkan mereka. Dan musuh-musuh mereka yang mengalahkannya ini berhasil selamat dan tinggal di dalam sejarah. Kemudian mereka membentuk sebuah organisasi yang menjadi cikal bakal pencipta pemerintahan dunia yang ada sekarang. Entah apa yang menyebabkan mereka saling bertempur hingga terjadinya abad kekosongan yang disebut dengan Void Century di masa 800 tahun yang lalu. Yang jelas musuh mereka yang berhasil mengalahkan kerajaan kuat tersebut mengajak 18 kerajaan yang masih berdiri untuk bergabung dan tinggal bersama mereka di Marijoa. Dan kemudian mereka mulai menyebut diri mereka dengan kaum naga langit. Nah, itu sekilas tentang informasi dari sisi musuh kerajaan kuno dan sejarah terbentuknya pemerintahan dunia. Lalu bagaimana sejarah dari sisi kerajaan kuno yang merupakan kerajaan yang berhasil dikalahkan oleh pemerintah dunia? Sebelum menjawabnya, Mimin ingin menjelaskan dahulu bahwasannya Oda pernah mengatakan bahwa cerita One Piece sudah mencapai 80%. Dan kini sudah memasuki Arcs Wano, di mana merupakan arcs yang paling banyak memberikan informasi atau clue tentang harta karun One Piece dan perjalanan Luffy serta kru topi jerami yang semakin mendekat pada tujuannya, yaitu menjadi Raja Bajak Laut. Bahkan Oda pernah mengatakan ia harus berhati-hati di Arcs Wano ini, karena bisa saja dia mengungkapkan apa yang seharusnya belum boleh untuk diungkapkan. Arcs Wano menjadi arcs yang paling spesial dan satu persatu misteri mulai terbuka. Contohnya seperti siapa orang yang mengukirkan kata-kata di samping poneglyph yang ada di lonceng emas Pulau Langit, hingga flashback Roger, Shirohige, dan Oden serta Toki yang menjadi kunci sejarah. Karena ia merupakan orang yang datang dari 800 tahun yang lalu, yaitu saat dimana terjadinya abad kekosongan. Tentunya Toki sangat mengetahui sejarah dan apa yang sebenarnya terjadi, yang ini menjadi informasi yang sangat berharga untuk bajak laut Gold Roger. Tak hanya itu, Oda juga mengatakan kalau perang di Wano akan terlihat sangat epik dan membuat perang di Marineford terlihat menjadi sangat imut. Ini terbukti dari terjadinya aliansi antara dua Yonko, yaitu Big Mom dan Kaido, yang merupakan penguasa bajak laut saat ini. Yang jika bounty mereka berdua digabungkan, mereka memiliki bounty sebesar 8 miliar lebih. Sungguh bounty yang fantastis. Ditambah lagi pasukan dan komandan dari kedua belah pihak masing-masing. Di masa lalu, Wano merupakan negeri yang terbuka dan merupakan negeri yang memiliki andil yang sangat penting dalam sejarah dunia One Piece. Karena orang-orang yang mengukir poneglyph adalah orang-orang dari klan Kozuki. Bahkan mereka mewariskan bahasanya turun-temurun pada generasi mereka. Sampai akhirnya negeri Wano hancur karena pengkhianatan yang dilakukan oleh klan Kurozumi, yang notabene masih merupakan saudara satu rumpun dari negeri mereka juga. Ini mengingatkan Mimin dengan perkataan Profesor Clover tentang apa yang terjadi pada peperangan dahulu kala sebelum terjadinya Void Century. Profesor Clover mengatakan bahwa orang-orang dari kerajaan kuno menyadari perbuatan dari musuh-musuh mereka yang masih merupakan saudara serumpun mereka yang ingin mencoba untuk menghapuskan sejarah. Jadi mereka mengukir pesan untuk orang di masa depan pada batu yang tidak bisa dihancurkan yang diberi nama poneglyph. Apakah kalian menyadarinya? Bahwa apa yang musuh-musuh kerajaan kuno itu lakukan sama dengan yang pernah dilakukan oleh Orochi yang mencoba memutar balikan fakta dan menghapus sejarah tentang Oden yang mereka tuduh sebagai penjahat dan pemberontak. Kalian bisa lihat pada chapter 919 saat seorang guru menjelaskan kepada anak-anak di sekolah Wano tentang Oden yang mereka katakan sebagai penjahat dan pemberontak. Padahal kenyataannya justru Odenlah pahlawan bagi negeri Wano.
Setelah Oden ditangkap dan dijatuhi hukuman mati, semangatnya untuk membuka negeri Wano pun diwariskan oleh para pengawalnya, yaitu 9 sarung pedang merah. Nah, inilah poin terpenting menurut opini Mimin melihat dari segi sejarah yang banyak kesamaan dan saling berhubungan. Mimin berasumsi bahwa 9 sarung pedang merah adalah cerminan orang-orang Di yang meneruskan semangat para leluhur mereka yang dahulu bertempur dengan pemerintahan dunia. Trafalgar, Monkey, Jaguar, Portgas, Marshall, Rocks, Gold. Menurut Mimin adalah orang-orang yang dahulu menjadi pelayan setiap para leluhur bangsa Di. Setelah kerajaan mereka dikalahkan, mereka menambahkan kata Di pada nama setiap bayi yang lahir dari keturunan mereka sebagai tanda bahwa orang-orang dengan nama Di dari keturunan mereka inilah yang akan menjadi penerus misi para leluhur mereka dalam mengembalikan kedamaian dan kebebasan yang merupakan hak setiap orang. Lagi-lagi ini juga mirip dengan apa yang dilakukan oleh klan Kozuki yang memberikan tanda bulan sabit pada kaki mereka sebagai tanda orang-orang yang mengemban misi dari klan Kozuki untuk membuka kembali negeri Wano Kuni dan membebaskan orang-orang yang hidupnya dirampas ditindas oleh Orochi dan Kaido. Yang perang tersebut akan dipimpin oleh orang yang digadang-gadang adalah reinkarnasi dari Joy Boy, yaitu Luffy. Lalu apa arti dari Di itu sendiri? Menurut opini Mimin, Di merupakan nama depan dari kerajaan kuno yang masih dirahasiakan oleh Oda. Nama dari kerajaan tersebut pernah hampir disebutkan oleh Profesor Clover. Namun ketika ia ingin menyebutkannya, ia keburu ditembak oleh Merin. Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah menurut Mimin, Wano dengan segala kemisteriusannya sedikit demi sedikit telah menguak informasi tentang masa lalu yang pernah terjadi. Bagi Mimin, Wano merupakan cerminan atas apa yang pernah terjadi pada peperangan masa lampau antara orang-orang Di dan yang sekarang dikenal dengan pemerintahan dunia. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Jika kalian punya pendapat yang berbeda, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jika kalian suka dengan video ini. Bantu Mimin supaya lebih semangat dalam berkarya di channel kesayangan kita ini.